Bab 157. Mata Bu Riana membeliak. Jantungnya terasa bak ingin loncat dari tempatnya. Ia benar-benar tak menyangka, dari mana Ayu mengetahui semua itu. Ia pun berpikir jika pasti Riri yang sudah mengadukan semuanya diam-diam. Tunggu, Nak Ayu. Siapa yang mengatakan semua itu? Itu semua fitnah. Demi Tuhan. Pasti Riri yang sudah mengadu yang tidak-tidak agar Nak Ayu membenci keluarga kami. Dari awal, Riri memang tidak pernah menyukai kami selaku keluarga suaminya. Bu Riana kembali berakting. Air mata buayanya mulai turun berduyun-duyun di pipinya. Berharap Ayu akan percaya dan iba. Page 8. Sayangnya, Ayu malah tersenyum miring. Lalu melirik pada Davin. Mas, katanya memberi kode. Davin mengangguk. Ia menyerahkan kembali Siva ke pangkuan Ayu. Lalu berjalan ke tempat-tempat di mana Ricky meletakkan kamera kecil di rumah itu. Mata Bu Riana dan Romi kembali melebar saat melihat Davin mencopot sebuah kamera kecil di ruangan tersebut. Juga saat Davin berjalan ke belakang dan kembali dengan kamera yang sama di tangannya. Sejak di RS, aku sudah curiga dengan gerak-gerik tante dan keluarga tante ini. Untuk itulah, kami mengutus asisten kami ke sini untuk menyimpan kamera tersembunyi dengan alasan memberikan kado. Jadi, bukan Riri yang mengadu, tapi kami melihatnya secara langsung. Kami memiliki bukti yang jelas. Bahkan saat tiba-tiba ada wanita yang datang dan mengaku sedang hamil anak Romi, ungkap Ayu lantang. Bu Riana membeliak lebar. Mulutnya menganga saking tak percaya dengan apa yang terjadi. Dia merasa, sudah kecolongan saat menerima tamu asisten Ayu dan Davin kemarin. Bisa-bisanya Nak Ayu dan Nak Davin meletakkan kamera tersembunyi di rumah orang lain tanpa izin. Bukankah itu tindakan-tindak pidana? Tante bisa saja mengkasuskan ini ke polisi. Hanya saja, Tante masih memikirkannya karena kita adalah keluarga. Jadi kita berdamai saja dan menyelesaikannya secara kekeluargaan, ujar Bu Riana sok mengerti hukum. Silakan saja kalau Tante mau laporkan ini ke polisi. Kami juga bisa kok melaporkan semua tindakan yang dilakukan Tante dan putra Tante itu sebagai tindakan. Bahkan bukti yang kami miliki sangat kuat. Saya akan serahkan kasus ini langsung ke pengacara. Jadi silakan Tante berurusan dengan pengacara saya, timpal Davin begitu tenang. Menghadapi orang seperti Bu Riana, memang harus tenang dan tak terpancing emosi. Karena percuma, hanya menguras emosi dan tenaga untuk terus berdebat. Benar saja, mendengar kata pengacara, wajah Bu Riana langsung pias. Karena ia sendiri tak mungkin mengeluarkan biaya mahal-mahal untuk menyewa pengacara demi kasus ini. Ia juga tak yakin bisa menang melawan orang terpandang seperti Davin. Nak Davin, kita ini masih keluarga loh. Kalau ada masalah apa-apa, lebih baik dibicarakan baik-baik dan dicari solusinya bersama-sama. Iya. Daripada buang-buang waktu harus berurusan dengan hukum, balas Bu Riana merendah. Loh, bukannya Tante yang semula ngancam buat mengkasuskan masalah ini. Saya hanya menerima tantangan dari Tante, timpal Davin dengan tatapan tajam. Enggak. Tante hanya main-main kok itu. Malah Tante maunya, Riri tetapi di sini dan tetap jadi menantu Tante. Mau ya, Ri? Jangan ambil keputusan saat sedang emosi. Takutnya nanti menyesal di kemudian hari. Apalagi ini menyangkut Siva. Dia juga butuh sosok ayah dalam hidupnya, bujuk Bu Riana. Jangan mau, Ri. Suara lantang dan kencang dari arah pintu depan membuat semua orang yang ada di sana menatap ke arah yang sama. Di mana Bu Rati sedang berdiri di ambang pintu sambil berkacak pinggang. Tatapan matanya begitu tajam bak ingin menelan orang hidup-hidup. Tadi,
Saat Ayu dan Davin hendak berangkat, Ayu memang sempat menghubungi Raya untuk menyusul bersama Bu Ratih ke rumah Romi. Ayu khawatir tak bisa membujuk Riri untuk ikut pulang. Sementara jika Bu Ratih yang membujuk langsung, Riri mungkin tak akan berpikir ulang untuk ikut pulang bersama keluarganya. Enak saja. Sudah menyakiti dan menzalimi anak saya sekian lama, dengan entengnya masih berharap Riri. Page 9. Tinggal di sini. Situ waras, hah. Bu Riana yang terhormat tapi tidak bisa mendidik anak laki-lakinya. Menabur benih di mana-mana tapi tidak mau bertanggung jawab. Mau diperlakukan seperti raja tapi kelakuan mirip Raja Firaun. Gak tahu diri. Bu Ratih terus saja nyerocos sepeda saat kakinya melangkah memasuki rumah. Sebagai seorang ibu yang selama ini begitu menyayangi Riri dan selalu mengistimewakan putrinya itu, hatinya hancur berkeping-keping saat mengetahui jika Riri diperlukan sedemikian buruk oleh orang-orang yang diberi amanah oleh dirinya. Dulu, saya yang mengandung Riri 9 bulan dan bertaruh nyawa melahirkannya ke dunia. Kemudian saya membesarkan dia penuh limpahan kasih sayang dan begitu dimanjakan. Lalu, siapa kalian yang baru mengenal Riri belum 1 tahun saja tapi sudah berani memperlakukannya seperti itu? Hah? Dan sekarang, sok-sokan mau memberikan madu untuk putri saya. Zalim sekali kalian ini. Bu Ratih masih melanjutkan cuitannya dengan lantang. Tangannya bahkan tak segan menunjuk-nunjuk Bu Riana dan juga Romi. Hatinya terlanjur terluka hingga jiwa barbarnya kembali meronta-ronta. Dengar ya Bu Riana yang tak memiliki hati sebagai seorang wanita, istri juga sekaligus ibu, saya pastikan akan membawa Riri keluar dari rumah ini. Saya juga pastikan bahwa putri saya tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di rumah ini, satu lanjut Bu Ratih menggebu-gebu. Bu, sudah, Bu. Riri mendekati Bu Ratih lalu mengusap-usap lembut lengan ibunya itu. Gak bisa, Ri. Hati ibu sakit mengetahui semua ini. Ibu merasa gagal menjadi seorang ibu. Ibu juga turut andil dalam memilihkan pasangan buatmu hingga kamu harus merasakan semua kesakitan ini. Maafkan ibu, Ri. Maaf. Bu Ratih tergugu. Dia menangis sesenggukan di pelukan sang putri. Hingga membuat air mata Riri yang sempat terhenti sebentar kini merebak lagi. Enggak, Bu. Ibu gak turut andil sedikit pun dalam kehidupan Riri yang menderita ini. Ini semua pilihan Riri dan Riri yang harus menanggung resikonya, balas Riri. Tapi sudah cukup sampai di sini ya, Ri. Kamu sudah menanggung resiko selama ini sendirian. Sekarang, waktunya menyerah dan mengakhiri semuanya. Pulanglah bersama ibu, Ri. Pintu rumah itu akan selalu terbuka untukmu. Biar ibu juga bisa ikut mengurus cucu yang begitu ibu rindukan. Bujuk Bu Ratih begitu lembut. Maaf Riri harus merepotkan ibu lagi. Padahal ibu juga sudah sangat repot, timpal Riri tak enak hati. Siapa bilang merepotkan? Tidak sama sekali. Ibu justru senang karena kita bisa berkumpul lagi. Jangan khawatirkan soal rezeki, yakin saja. Toh ada yang maha mengatur, timpal Bu Ratih lebih bijak. Sekarang, bereskan barang-barangmu dan cucu ibu. Kita pulang ya. Sudahi semua ini. Lanjut Bu Ratih. Riri mengangguk dengan kaca-kaca yang semakin tebal di matanya. Ia sungguh terharu dengan banyaknya pembelaan dari keluarganya sendiri. Meski tetap terselip kesedihan karena nasib rumah tangga dirinya yang hampir karam. Titip Siva sebentar ya, Bu. Katanya pada Bu Ratih. Jangan khawatir. Kamu fokus saja berkemas biar gak ada barang yang ketinggalan. Siva biar dijaga sama ibu dan Ayu, balas Bu Ratih. Riri mengangguk lega. Ia pun berjalan hendak pergi ke kamarnya. Page 10. Riri, tunggu.
Kamu gak beneran akan pergi kan? Ayo dipikirkan lagi, Ri. Jangan gampang terpancing emosi. Kasihan Siva kalau hidup tanpa seorang ayah. Kini, Bu Riana yang mati-matian membujuk. Ada atau tak ada ayahnya, sama saja untuk Siva, Ma. Sama-sama tetap tak dianggap ada. Toh Mas Romi pun tak memiliki andil apa-apa dalam pengasuhan Siva. Lagi pula, Mas Romi kan akan segera memiliki anak lagi dari wanita itu. Sudah dipastikan Siva yang akan semakin tersisih dan paling tidak dianggap, jawab Riri tegas. Riri buru-buru meneruskan langkahnya menuju kamar. Sementara Bu Riana langsung terdiam lesu. Terlebih saat Davin menghampiri dirinya dan berdiri tak terlalu jauh darinya. Oh, iya, Tante. Tolong sampaikan pada suami Tante, perusahaan saya akan segera menghentikan kontrak kerjasama bisnis apapun dengan keluarga ini. Karena jika seseorang tak amanah dalam satu urusan, maka kemungkinan besar akan tetap tidak amanah dalam urusan lain. Dan saya tidak ingin mengambil resiko besar itu, tutur Davin tanpa keraguan. Page 11. Dengan langkah gontai, Riri memasuki kamarnya. Mulutnya sesekali meringis sebab menahan perih di kakinya. Serbuk pecahan beling tadi sepertinya masih ada yang tersisa di kakinya dan terabaikan. Ia mulai menurunkan koper dari atas lemari. Lalu memasukkan baju-bajunya yang memang tak banyak. Hanya baju-baju yang dibawanya dulu dari rumah. Baju-baju semasa dirinya masih melajang. Sebab setelah menikah dengan Romi, jangankan baju, nafkah pun begitu jarang ditunaikan. Setelah memastikan bajunya tak ada yang tertinggal, ia pun memasukkan barang-barang milik Siva. Sama halnya seperti Riri. Baju-baju bayi yang belum genap berusia 2 minggu itu pun tak begitu banyak. Karena dana yang dimiliki Riri sangat terbatas. Tak lupa ia memasukkan semua bedong bayi dan alat mandi bayinya itu dengan air mata berlinang. Tak menyangka, perjuangannya untuk mempertahankan rumah tangga akan berakhir sampai di sini saja. Perjuangannya untuk memberikan orang tua yang utuh untuk Siva harus berhenti sampai hari ini. Maafkan Mama, Nak, Mama menyerah. Gumamnya seraya menarik napas panjang. Selama ini, ia mencoba bertahan sedahsyat apapun ujian rumah tangganya. Tapi ketika ujian itu berupa orang ketiga dengan posisi sudah hamil, ia tak bisa lagi bertahan. Terlalu menyakitkan. Meski pernikahannya dengan Romi memang tak seharmonis pernikahan orang di luar sana, tapi tetap saja, membayangkan sang suami bergumul dengan wanita lain membuat hati Riri sebagai seorang istri tercabik-cabik. Riri menghela napas dalam lalu mengusap kasar kedua pipinya. Ia yang semula sempat terduduk sebentar di tepian tempat tidur sambil meneliti setiap sudut kamar itu perlahan bangkit. Ia berjanji, selepas ini, air mata itu tak boleh lagi menghiasi kedua matanya. Karena ada Siva yang senantiasa harus melihatnya tersenyum. Selamat tinggal. Selama ini aku sudah cukup berjuang bertahan di tengah-tengah keluarga ini. Dan sekarang, waktunya aku menyerah. Gumam Riri sambil menyeret koper keluar dari kamar itu. Sementara di ruangan depan, kini giliran Bu Riana yang mulai terisak gundah. Tentu saja setelah mendengar penuturan Davin yang akan segera menghentikan kerjasama bisnis keduanya. Nak Davin, Tante mohon jangan lakukan ini. Tante jamin, masalah ini tidak akan berimbas apapun pada bisnis keluarga kita. Tante jamin masalah ini tidak berpengaruh buruk pada bisnis kita. Tante mohon Nak Davin. Kasihani kami. Jangan zalim seperti ini. Bu Riana terus mengiba. Ia sungguh tak ingin, kehidupan keluarganya yang sudah mulai merangkak naik kembali harus turun lagi gara-gara penghentian kerjasama dengan perusahaan sebesar Adiputra. Apa Tante bilang? Saya zalim.
Justru tante yang sudah zalim pada salah satu anggota keluarga saya. Padahal dia adalah menantu tante sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, dia sudah memberikan keturunan untuk keluarga ini. Keturunan loh. Taruhannya nyawa. Kok bisa tante tak menghargai perjuangannya sedikit saja? Apa hanya karena tante tak memiliki anak perempuan? Davin berujar tenang. Pembawaannya dingin dan tak meluap-luap. Tapi cukup menghujam perasaan lawan. Page 12. Meski tante ini tak memiliki anak perempuan, tapi tante sendiri perempuan loh. Seorang istri juga seorang ibu juga seorang anak. Bayangkan jika semua ini terjadi pada tante, atau mungkin pada ibu tante. Apa tante tidak akan sakit hati? Lanjut Davin semakin menyudutkan. Iya, nak Davin, tante tahu tante salah. Tante benar-benar minta maaf. Tante janji tak akan pernah mengulanginya lagi. Tante janji akan menjadi mertua yang baik dan mengerti menantu. Tolong kasih tante kesempatan untuk menebus semuanya. Tolong. Bu Riana kembali mengiba. Kali ini sambil menyatukan kedua tangannya di depan Davin. Ia rela merendah asal tak kehilangan kesempatan untuk perekonomian keluarganya yang lebih baik. Menurunkan ego dan harga dirinya sendiri. Maaf itu tidak pantas ditujukan pada saya tapi lebih pantas ditujukan pada menantu tante. Jawab Davin tegas. Di saat bersamaan, Riri muncul dengan koper di tangannya. Bu Riana pun langsung menatap ke arah menantunya itu. Melangkah cepat untuk menghampiri Riri. Ri, Mama mohon jangan pergi. Tetaplah di rumah ini sebagai menantu Mama, sebagai ibu dari cucu Mama. Mama mohon maafkan semua kesalahan Mama. Beri Mama kesempatan untuk berubah dan menebus semua kesalahan Mama. Mama mohon, Ri. Ya. Simpan lagi barang-barangmu ke dalam ya. Ujar Bu Riana dengan air mata menganak sungai. Gak ada. Setelah berbulan-bulan memperlakukan putriku bak seorang pembantu, dengan entengnya sekarang minta maaf. Bu Ratih langsung menyambar. Bahkan turut mendekati Riri dan mengambil alih koper putrinya itu. Jangan dengerin dia, Ri. Dia melakukan itu hanya karena kepepet saja. Lagian, kamu kan sudah mau punya menantu baru. Jadi simpan saja janjimu untuk menantu barumu itu. Anakku sudah cukup mengabdi 8 bulan lamanya. Sekarang giliran menantu barumu yang dijadikan budak di sini. Kita lihat, apa dia kuat menghadapi keluarga seperti ini. Menghadapi mertua yang tak memiliki hati dan perasaan sepertimu, lanjut Bu Ratih sambil menunjuk-nunjuk wajah Bu Riana. Bu, sudah. Ibu tenang ya. Riri buru-buru menyela sambil mengusap lembut lengan sang ibu. Setelah itu, ia berganti menatap Bu Riana dengan lekat. Ma, selama ini, Riri sudah menganggap Mama sebagai ibu sendiri. Selama ini, Riri sudah berusaha untuk menjadi menantu yang baik buat Mama. Riri yang dulunya manja dan tidak bisa melakukan pekerjaan apa-apa, rela belajar perlahan-lahan agar bisa diterima di keluarga ini. Riri belajar memasak, dari yang mulai rasanya gak karuan sampai akhirnya lumayan meski tak enak-enak banget. Riri yang semula menyapu dan mengepel hanya sekenanya saja, belajar untuk lebih rapi dan bersih. Semua Riri lakuin. Padahal, kala itu Riri sedang hamil. Riri tak masalah, yang penting kehamilan Riri masih baik-baik saja. Riri sempat menjeda perkataannya dengan menarik napas lebih dahulu untuk menetralkan perasaannya. Ia kembali terbawa suasana hati masa-masa yang dulu sudah dilalui. Mama tahu, Riri terus saja meyakinkan diri Riri sendiri kalau Mas Romi dan Mama akan berubah suatu saat nanti. Riri berpikir, mungkin nanti setelah Riri melahirkan keturunan untuk keluarga ini. Nyatanya, perubahan itu tak pernah ada.
Riri tetap tak dianggap dan tetap diperlukan sama. Hanya dianggap babu gratisan yang bisa disuruh-suruh kapan saja. Riri tak pernah dianggap menantu apalagi dianggap bagian dari keluarga ini. Dan puncaknya hari ini, dengan entengnya Riri diminta ikhlas untuk menerima wanita lain sebagai madu yang terlanjur mengandung benih suami Riri sendiri. Suara Riri sempat bergetar saat mengatakannya. Menahan sakitnya hati akibat pengkhianatan sang suami. Page 13. Namun, ia mencoba menahannya sekuat tenaga. Apalagi ia sudah berjanji untuk tak lagi menitikkan air mata. Terlebih untuk lelaki seperti Romi, yang tak memiliki manfaat apapun dalam hidupnya kecuali berstatus sebagai ayah dari Siva.